Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah morfodinamika pantai di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas klasifikasi pantai berdasarkan fenomena oceanografi apa yang sering terjadi di sana. Setelah sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis pantai berdasarkan sedimen penyusunnya atau material penyusunnya, kali ini kita akan melakukan klasifikasi pantai dengan metode atau dengan parameter yang berbeda, yaitu berdasarkan energi atau fenomena apa yang terjadi di sana. Pada segmen pertama kali ini kita akan membahas mengenai wave dominated beach atau pantai yang didominasi oleh gelombang laut. Yuk kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai jenis-jenis pantai atau klasifikasi pantai berdasarkan energi atau fenomena yang berlaku di suatu pantai tersebut, kita perlu membahas terlebih dahulu beach classification atau klasifikasi dari pantai itu sendiri berdasarkan salah satu parameter yang bisa dikuantifikasi atau yang bisa dihitung. Namun sebelum itu kita perlu bahas juga bahwa pantai itu merupakan suatu sistem, baik itu subsistem maupun sistem itu tersendiri, tapi intinya pantai itu merupakan suatu sistem yang bisa memiliki low energy atau energi yang rendah atau high energy. Pada suatu sistem dengan low energy, dalam hal ini kita membicarakan tentang pantai, itu biasanya gelombangnya pendek, kemudian terlihat tenang, itu yang terlihat secara kasat mata. Sedangkan untuk yang energinya tinggi biasanya terdapat banyak breaking waves, terlihat sangat kentara breaking wavesnya, kemudian surf zone-nya juga bisa sangat lebar gitu, bisa sangat panjang, bisa sampai ratusan meter. Kemudian pantai juga terekspos atau terpapar akan gelombang pasang surut yang beragam, mulai dari mikro di bawah 2 meter, kemudian meso 2-4 meter, makro 4-8 meter, dan yang terakhir adalah mega tides atau gelombang pasang surut yang sangat besar atau mungkin ekstrim ya, di atas 8 meter. Kemudian ditemukan salah satu parameter untuk mengkuantifikasi semua parameter tadi atau fenomena-fenomena tadi, yaitu mulai dari tinggi gelombang, kemudian tunggang pasang surut, serta jangan lupa kita juga harus mengukur atau harus mengkuantifikasi sedimen pantai itu sendiri. Namun dalam perhitungan kali ini yang digunakan adalah pasang surut dan juga gelombang. Ditemukan parameter bernama relative tide range atau tunggang pasut relatif. Ini berdasarkan Short tahun 2006. RTR atau relative tide range sama dengan tide range per tinggi gelombang per H. Jadi kita akan mengukur perbandingan atau rasio dari tunggang pasut terhadap gelombang di satu perairan, dan ini bisa membantu kita untuk menentukan klasifikasi pantai itu seperti apa, dan kemudian pantai itu termasuk ke dalam jenis apa berdasarkan energi atau berdasarkan fenomena yang dimiliki atau yang dialami oleh daerah tersebut. Kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul segmennya, yaitu wave dominated beach atau pantai yang terdominasi oleh gelombang. Maksudnya terdominasi ini adalah bahwa pantai ini mengalami atau terpengaruh secara langsung oleh gelombang. Ini karena pantai dengan klasifikasi ini itu biasanya memiliki karakteristik dengan catatan ini spring, pasang surut atau tunggang pasang surut pada saat spring atau pada saat purnama itu di bawah 1,5 meter. Jadi sangat rendah, jangkauannya sangat kecil. Namun wavesnya secara rata-rata itu sekitar 0,5 dan 3. Jadi secara tidak langsung gelombangnya itu bisa mengalahkan atau mengovercome efek dari si pasang surut tersebut. Jadi pantai dengan karakteristik ini biasanya tidak memiliki pasang surut yang begitu dominan. Jadi makanya kenapa disebut wave dominated beach. Secara RTR nilainya itu di bawah 3. Seperti ini. RTR, kalau mungkin sudah lupa, RTR adalah parameter yang kita bahas di slide sebelumnya. Setelah kita tadi sebelumnya membahas wave dominated beach, karakteristiknya itu secara singkat, secara cepat, kali ini kita akan membahas wave dominated beach berdasarkan klasifikasinya kembali. Itu bisa dibagi menjadi 3, itu ada reflektif, intermediate, dan juga dissipatif.
Hal ini dapat ditentukan berdasarkan penggunaan sistem RTR tadi. Kemudian bisa juga menggunakan diagram di kanan. Diagram di kanan ini cara menggunakannya kita harus mempunyai 3 parameter yang dibutuhkan, yaitu wave height atau breaker wave height secara spesifik. Kemudian kita butuh juga sand size, ukuran pasirnya, karena memang wave dominated beach itu biasanya sedimen paling dominannya adalah pasir. Kemudian kita harus punya juga periode gelombangnya, T. Dari 3 parameter ini kita bisa menemukan atau kita bisa menentukan sedimen pada suatu daerah, pantai pada suatu daerah itu termasuk reflektif, intermediate atau disipatif dalam jenis atau dalam klasifikasi wave dominated beach. Misalkan kita lihat, kita misalkan memiliki breaker wave di daerah yang moderate atau misalkan kita bilang 2. Kemudian kita memiliki sedimen dalam bentuk pasir yang misalkan sangat halus atau misalkan kita kasar menuju medium atau di sini 1. Nah, ketika misalkan kita tarik garis, maka ini akan seperti ini. Nah, nanti tinggal kita punya lagi seperti apa periode gelombang yang ada di sana. Misalkan kita punya periode gelombangnya di 10 detik, maka kita akan ada daerah sini, Nah, setelah itu kita akan punya area mungkin seperti ini. Saya coba ganti garisnya yang kuning, daerah sini. Nah, setelah itu kita menggunakan panduan yang ada di sini, yaitu ini. Di sini kita mempunyai garis-garis titik ini. Ada garis, ada titik. Nah, ini merupakan representasi dari omega. Omega itu adalah dimensionless fall velocity. Jadi kecepatan jatuh tanpa dimensi yang dikuantifikasi berdasarkan gelombang, kemudian dibagi dengan sedimen itu sendiri. Jadi breaker height dibagi dengan kondisi sedimen itu sendiri, yaitu WS, fall velocity yang sudah dimiliki, dihitung berdasarkan ukuran sedimennya dikali dengan periode gelombang. Intinya, kalau misalkan kita memiliki, saya hapus dulu semua. Kalau kita memiliki atau kalau titik yang kita punya itu berada di bawah garis ini, garis omega sama dengan 1, kita di bawah ini, maka ini akan termasuk dengan akan reflektif. Kemudian jika titik yang kita petakan itu di atas omega sama dengan 6, daerah sini, maka ini akan termasuk kepada dissipative beach. Kemudian jika di antara keduanya, di antara 1 dan 6, itu di daerah sini, itu akan termasuk ke intermediate beach. Itu adalah sistem penggunaan atau cara menggunakan diagram ini untuk menentukan 3 states atau kondisi dari suatu wave dominated beach, baik itu reflektif, intermediate, atau dissipatif. Kemudian ini adalah pembahasan sedikit lebih detail mengenai kondisi-kondisi atau jenis-jenis pantai lagi di bawah klasifikasi wave dominated beach. Yaitu yang pertama adalah dissipative beach. Dissipative beach ini biasanya terjadi atau terbentuk pada suatu sistem dengan high energy, di mana gelombangnya itu biasanya secara reguler. Di sini kita harus catat bahwa ada kata regularly exceed 2,5 meter. Secara reguler mencapai di atas 2,5 meter, dan biasanya pantainya itu terdiri atau terkomposisi dari pasir yang sangat halus. Kemudian dari segi bentuk pantainya biasanya garis pantainya itu sangat lurus dan uniform. Kemudian ada juga reflective beach, yaitu pantai yang cenderung reflektif. Kalau tadi dissipative itu dia
mereduksi gelombang secara kontinu, secara perlahan, dia breaking. Sedangkan kalau reflective beach dia sangat curam dari segi karakteristik pantai sehingga gelombang sampai atau bisa menghampiri pantai hingga akhir garis pantai. Jadi tidak break dulu daerah surf zone tapi langsung di daerah pantai, kemudian bentuknya surging. Nah, ini biasanya daerah reflective beach ini terdapat cusp dan juga berm. Ini ada cusp dan juga ada berm. Cusp ini biasanya kalian lihat bahwa ada pola undulasi di daerah pantai, naik turun terbentuk pada pasir pada pantai. Nah, ini akibat dari datangnya gelombang. Kemudian berm ini juga akibat adanya deposisi gelombang untuk material-material yang biasanya lebih kasar daripada daerah-daerah lainnya. Sekian untuk segmen kali ini, terima kasih.